Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ignar Fauzia dengan NIM 20010040001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya, yaitu tentang analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam aspek morfologi pada teks berita dalam surat kabar kompas.com edisi 6 Juni 2023. Yang pertama ada pendahuluan. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang tidak disertai dengan bahasa. Artinya, bahasa adalah surat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni dengan pertolongan lambang-lambang yang diciptakan dengan sengaja. Penyampaian informasi atau pesan tersebut tentunya dalam menggunakan kata. Maka agar pesan disampaikan oleh penutur dapat diterima oleh penerima, hendaknya perlu memperhatikan penyusunan kata dengan baik. Media massa merupakan media yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pikiran, salah satunya adalah koran. Penulisan koran hendaknya memperhatikan penulisan kata atau morfem sehingga tidak terjadi kesalahan pula bagi para penulis yang akan terjun pada bidang jurnalistik. Koran yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu kompas.com edisi 6 Juni 2023. Ternyata redaksi yang bersangkutan tidak terlepas dari kesalahan pembentukan kata atau tataran morfologi. Menurut Ralan 1987 halaman 21, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Oleh karena itu, perlu adanya pembetulan demi perbaikan untuk penulisan artikel khususnya maupun surat kabar pada umumnya. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk kesalahan yang terdapat pada kompas.com edisi 6 Juni 2023 dan seperti apakah pembetulan yang seharusnya dilakukan pada koran kompas.com edisi 6 Juni 2023 tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan yang terdapat pada koran kompas.com edisi 6 Juni 2023 dan mengetahui pembetulan yang seharusnya dilakukan oleh kompas.com edisi 6 Juni 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik simak dan mencatat. Muhammad Nasir, metode deskriptif dan data diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status manusia. Gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian Sumadi Suryabhatra menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian, ragam tulis maupun lisan dapat terjadi kesalahan dalam pembentukan kata atau tataran morfologi. Kata berbahasa. Kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi antara lain penghilangan afiks, bunyi yang seharusnya diluluhkan tetapi tidak diluluhkan, penggantian morf, penyingkatan morfem, dan pemakaian afiks yang tidak tepat. Pemakaian afiks yang tidak tepat pada gabungan kata dan pengulangan kata yang tidak tepat. Bunyi yang seharusnya diluluhkan tidak diluluhkan. Sering kita jumpai kata dasar yang berfonem awal K, P, S, atau T tidak diluluhkan saat mendapat prefiks meng atau peng. Sesuai dengan kaidah morfologi, kata dasar yang berfonem awal K, P, S, dan T luluh menjadi bunyi sengau, yakni S menjadi N, T menjadi N, K menjadi eng, dan P menjadi M. Kemudian pembentukan kata depan yang tidak tepat, kata di menunjukkan tempat banyak dijumpai salah penempatan. Seharusnya di mempunyai spasi apabila menunjukkan tempat. Kemudian di sini hasil analisis pada data 1 yaitu terdapat di judul berita, yaitu perakiraan cuaca di Yogyakarta hari ini 6 Juni 2023 cerah dan berawan sepanjang hari. Kesalahan terdapat penempatan pada kata di Yogyakarta menunjukkan tempat yang seharusnya mempunyai spasi. Jadi pembetulannya adalah di kemudian spasi Yogyakarta. Selanjutnya data yang kedua yaitu terdapat di paragraf kedua. Setiap pagi kita bisa melihat informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Perakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster atau prakirawan cuaca.
Kesalahan yang pertama, pada kalimat di atas seharusnya terdapat penambahan kata oleh yang ditempatkan setelah kata dikeluarkan dan sebelum kata BMKG. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu pada kata forecaster. Seharusnya diawali dengan huruf kapital menjadi forecaster yang F menggunakan huruf kapital. Karena merupakan nama sandang atau sebutan nama lain dari perakiraan cuaca, jadi harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian data ketiga terdapat pada paragraf ketiga, yaitu pembuatan perakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer, yakni model numerical weather prediction. Kesalahan pada kalimat di atas terdapat kesalahan yaitu pada kata numerical weather prediction yang seharusnya penulisannya setiap kata itu diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama kata dari sebuah tempat atau nama aplikasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berbicara tentang bahasa, kita memang membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pikiran maupun informasi, salah satunya adalah surat kabar. Penulisan surat kabar hendaknya memperhatikan penulisan kata atau morfem sebagai atau sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan maupun susunan linguistiknya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi dalam surat kabar kompas.com edisi 6 Juni 2023 terletak pada penggunaan kata yang kurang tepat, penulisan afiks yang salah, dan penambahan kata yang kurang sehingga menimbulkan makna ganda bagi para pembaca yang mencerna informasi dari media massa tersebut. Demikian hasil analisis dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.